Halo, selamat datang kembali di Sabtu yang hujan ini, Sabtu pagi yang hujan ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kemarin udah dilaksanakan undian untuk Europa League dan ternyata apa yang gue harapkan gitu tidak terjadi ya. Jadi kita di babak 16 besar akan melawan Real Sociedad. Sedangkan tadinya gue berharap Alkmaar gitu ya, akan melawan Tottenham. Enggak, gue bukannya menganggap bilang wah kalau Alkmaar lebih mudah gitu. Enggak juga gitu. Justru malah gue bilang gue pengen ketemu tim Belanda yang justru lebih sulit gitu ya, yang saat ini lagi naik daun gini tim-tim Belanda. Kan dia menyingkirkan klub-klub Italia itu, tim Belanda gitu. Nah, gue pengen lihat, ini nggak bisa menganggap remeh juga AZ Alkmaar gitu. Tottenham juga nggak bisa lu menganggap remeh juga. Dia AZ Alkmaar membantai Galatasaray gitu. Kita aja nggak bisa ngalahin Galatasaray. Nah, jadi Manchester United akan melawan Real Sociedad di babak 16 besar. Jadi kalau ngeliat undiannya tuh ada yang sisi kanan, ada yang sisi kiri. MU ada di bawah tuh melawan Real Sociedad, yang dimana dalam 4 pertemuan terakhir lah ya, kita menang 2 kali, imbang sekali, dan kalah sekali. Bahkan kita kalahnya waktu itu di penyisian grup Europa League ya, Europa League juga. Zaman Ten Hag musim pertama itu kita kalah dari Real Sociedad, cuman kita bisa balas di leg keduanya. Itu kayaknya golnya Garnacho ya, umpannya Ronaldo kalau nggak salah itu. Jadi seperti yang gue bilang juga bahwa kita agak kesulitan kalau di tim-tim kompetisi Eropa melawan klub Spanyol. Waktu itu kita bisa ngalahin Spanyol itu juga zamannya si Ole ya, Ole ya, kita bisa menang 0-4. Tapi waktu itu kan lagi zaman pas pandemik ya, tanpa penonton. Jadi kan atmosfer Spanyol ini kan penontonnya juga menggila banget kan. Kita selama di kompetisi Eropa tuh paling sering itu kan kalah sama Sevilla, Villarreal, Madrid juga pernah, Barcelona. Jadi emang klub-klub Spanyol nih selalu menjadi batu sandungan. Tapi ya, gue sih masih bisa keyakinan ya, kalau secara komposisi pemain memang kita bisa unggul ya. Sociedad kan juga bukan tim besar Spanyol, harusnya sih kita bisa mengatasin ya. Cuman memang sih udah banyak banget fans Manchester United yang pesimis gitu. Kalau dibilang wah mendingan si jalannya lebih murusan si ini ya, Tottenham ya, kan di sisi kiri gitu. Enggak juga gitu loh ya. Di sisi kanan memang kalau kita bisa lewat ya kita bisa ketemu lagi FCSB atau Olympique Lyon. Cuman yang di atasnya lagi bisa ketemu nanti kalau misalnya kita bisa menang, bisa ketemu Roma, bisa ketemu Atletico Bilbao yang akan menjadi tuan rumah di final nanti. Ya, maksudnya kan tuan rumahnya kan kota Bilbao kan. Terus ada Fenerbahce di situ, yang dimana dilatih oleh Jose Mourinho, Rangers. Nah, kalau sebelah kiri pun juga dibilang nggak segampang itu juga gitu loh ya. Di sisi kita susah, di sebelah kiri kita juga susah, sebelah yang sisi satu lagi juga susah. Di situ ada Ajax, ada Eintracht Frankfurt, AZ Alkmaar juga lagi naik, ada Lazio gitu. Yang semuanya itu klub-klubnya itu yang gue sebut tadi, Ajax, Frankfurt, Lazio itu pernah juara Eropa, kompetisi Eropa. Nah, jadi format baru kompetisi Eropa ini, baik yang UCL maupun yang Europa League, itu benar-benar membuat semua menjadi merata gitu. Jadi kan karena gue bilang kan, sekelas klub AZ Alkmaar aja gitu, atau sekelas klub Bodo Glimt, atau kalau mau bicara di UCL, klub sekelas Feyenoord atau PSV Eindhoven atau FC Brugge
itu bisa lolos gitu loh ke babak gugur, sistem gugur gitu ya, babak knockout, yang dimana mereka mungkin bertahun-tahun nggak pernah gitu, selalu mentok kandas di fase grup gitu. Dengan format baru ini ya sebuah tim kecil pun bisa masuk ke babak playoff, babak knockout gitu, yang dimana kalau udah di babak knockout itu biasanya mental yang udah bermain gitu loh, mental sama semangat. Nah, itu yang udah bermain. Gimana gue bisa colong gol di kandang lawan, terus kalau bisa gue imbang di kandang sendiri, kayak gitu-gitu loh. Tekanannya, pressingnya itu udah masalah mental kalau di babak gugur gitu. Jadi makanya gue bilang kan ya di UCL gitu, apa di UCL lah, jangan kaget misalnya Aston Villa yang juara atau Leverkusen gitu. Jangan kaget dengan format baru ya. Ya semua kan ngarepin kan Madrid, Barca, Munchen, Liverpool gitu kan, atau di Europa League kan Ajax, Roma, mungkin MU gitu. Enggak juga gitu. Jadi ini memang format yang sangat menguntungkan juga ya, maksudnya memberi kesempatan buat tim-tim kecil apalagi kalau udah bisa masuk ke babak selanjutnya. Bukan masalah hanya karena duit juga, masalah pride ya, kebanggaan dan mental lah, itu yang udah nanti yang udah boleh bermain ya. Nanti akan mulainya itu 7 Maret ya, kita akan tandang dulu ke Sociedad ya, 6 Maret ya, dan second leg-nya adalah 13 Maret. Nah, agak berat nih mainnya di Sociedad dulu lagi. Semoga dengan keadaan tim yang mungkin lagi banyak cedera, kita bisa one by one, step by step lah ya. Mungkin turnamen Liga Eropa ini bisa menjadi ajang kita supaya bisa kita lolos otomatis ke Liga Champion. Nah, terus yang kedua, kemarin juga akhirnya udah press conference ya, sebelum gue bikin preview. Jadi pada press conference buat pertandingan nanti nih malam 19.30 lawan Everton, di mana Ruben Amorim mengatakan bahwa Manuel Ugarte, Lenioro, dan Christian Eriksen sudah bisa kembali. Kemarin tuh pas lagi gue reaksi pandangan mata tuh kayaknya ada yang ini ya, ada yang bilang Christian Eriksen lagi dihukum atau apa ya. Cuman tadi sih kemarin itu si Ruben Amorim melakukan klarifikasi, katanya ada misunderstanding dengan Christian Eriksen. Jadi biar masalahnya clear gitu loh, nggak diperpanjang lagi gitu kan. Terus Ahmad masih recovery, kemarin dia udah melakukan operasi ligamen ya, selaput di lutut, di ankle ya, kalau ligamen mah Lisandro Martinez. Ditanya mengenai Everton saat ini dengan Moyes yang bisa 4 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir, dia bilang dia bagus, bahkan dia merendah dengan mengatakan Moyes itu melakukan lebih baik dari saya. Dan yang paling penting itu adalah confidence, kepercayaan diri dan percaya dan kepercayaan diri, dia bilang. Itu yang membuat Everton tuh bisa bisa menjadi lebih baik gitu loh dalam sejak diasuh oleh David Moyes. Nah, ini yang yang dilakukan MU nih, mesti ini nih. Dari sejak zaman Ten Hag kan sebenarnya bilang kan belief. Gue nggak ngerti ya, nggak beliefnya di mana ya mereka ya. Nggak belief terhadap sistemnya, nggak belief terhadap pelatihnya gitu ya. Kalau lo nggak belief terhadap pelatih sama sistem, ya lo jangan di situ gitu loh. Gampang aja, ya kan? Terus ditanya mengenai ya, terus kalau lu sendiri gimana gitu ya. Kalau gue bilang ya, dia bilang kalau gue sih kerjaan di sini emang berat ya. Dia kan bilang kan kalau sama Ange Postecoglou aja dibilang kerjaan gue lebih berat gitu. Kalau di sini pasti lebih berat karena orang itu kan terfokus kan ya, masih ibaratnya masa lalu lah, terjebak masa lalu lah, apalagi mengingat ya di sini ya, karena ada sosok Alex Ferguson gitu kan, nggak akan ada yang bisa menyamai prestasi Alex Ferguson gitu loh. Nah, cuman yang sekarang kedepannya adalah dipikirkan gimana kalau misalnya suatu klub ini satu orang yang berpengaruh itu hilang, klub itu tidak berpengaruh gitu, tetap jalan, sistemnya ada gitu, rodanya bergerak. Nah, ini yang mau dirubah di Manchester United untuk kedepannya ya.
Ya terbukti kan kita sekarang, begitu satu orang hilang, Sir Alex Ferguson yang sangat berpengaruh, sangat kuat gitu, langsung drop. Terus dia bilang bahwa keadaan tim lebih baik bisa terlihat dalam latihan. Apanya yang dilihat dalam latihan, kata-kataan suara-suaranya, sound of training. Suara apa ya? Suara ketika dalam berlatih gitu loh. Mereka udah saling berkomunikasi, saling menyemangatin, saling mengimprove, ada bondingnya, keterikatan ya. Berkomunikasi kayak minta bola, berkomunikasi bagaimana cari space, nah memberi instruksi. Nah, dia melihatnya sih dengan suara-suara itu pemain jadi sekarang udah mulai lebih better banget lah, improve lah katanya. Terus ditanya mengenai undian Europa League. Ini gimana nih lawan Real Sociedad nih? Ya, dibilang gua mau fokus ke Everton dulu ya. Jadi dia mau fokus tiap game. Jadi kalau gue berpikir bahwa wah gue lawan Real Sociedad nih bakal juara nih gue Europa League, wah berarti itu kerjaan gue nggak bener gitu dia bilang ya. Terlalu percaya diri dong kalau kayak gitu kan. Terus dia tetap berkeyakinan bahwa ide dan filosofi dia, belief dia gitu ya, tidak akan berubah. Kalau mau bicara gue mengadaptasi, gue tidak akan mengadaptasi. Ya kalau ada adaptasi, paling ada lah adaptasi kecil-kecil gitu. Misalnya pergerakan back gitu loh, pergerakan penyerang, atau dia bisa ngerti, adalah hal-hal kecil untuk diadaptasi. Tapi kalau secara pola totalnya gitu mengadaptasi, ya dia udah kasih pesan nih kepada lulus semua yang dengerin berita bahwa pemain maunya ganti gaya bermain, ya dia udah jawab nih. Ditanya juga, lu kenapa kan bukannya waktu itu pas saat di Sporting Lisbon katanya maunya datang ke Manchester United-nya nanti musim panas 2025. Ya dia bilang ya gue harus mengambil resiko gitu loh ya, walaupun resiko itu berat, tapi kalau udah Manchester United yang tawarin gitu, ya lu nggak bisa bilang enggak gitu. Namanya kerjaan kan, gaji pasti naik, nama pasti naik gitu loh. Gue jadi teringat, gue pernah baca buku ya, kalau lo tahu yang punya Virgin Company, yang punya Virgin pesawat itu, Virgin Records, itu namanya Richard Branson, salah satu orang terkaya juga di Inggris. Dia tuh pernah bilang begini, kalau lu ditawarin kerjaan ya, yang pasti kerjaannya lebih berat, terus kerjaannya lebih susah, lebih stres, lebih beresiko, dan juga pada saat itu juga lo nggak tahu kerjaannya akan seperti apa atau bingung gitu, tapi lo di hire dengan kompensasi yang besar gitu, ya lo terima aja dulu gitu ya. Nggak usah mikir-mikir, lo terima aja dulu lah. Lo kalau ditawarin kerjaan yang pasti resikonya lebih gede, terus lo sendiri juga nggak tahu kerjaannya kayak gimana gitu misalnya, ya lo terima aja dulu. Nah mungkin Amorim itu begini nih. Nah begitu ya, karena pada saat yang tepat baru kan lo bisa belajar dan bisa lo tuh laksanakan itu gitu kan. Terus dia bilang bahwa bagaimana dengan squad ya, dia tidak, pertama sekali lagi dia ulangnya, dia tidak akan mengubah permainan ya. Kalau masalah kekurangan pemain, nah, gue pastinya akan lebih memilih untuk pemain muda. Gue tidak akan mengambil pemain free agent. Nah, ini related dengan berita-berita yang pada pengen Paul Pogba nih ya. Akun-akun fanbase, akun-akun ngaku fans, cari-cari traffic. Paul Pogba katanya setuju. Paul Pogba adalah paling cocok dalam skema Amorim. Enggak, dia udah bilang no free agents player, tidak ada pemain yang free agent yang mau diambil, namanya sebesar apapun. Lebih baik dia pakai pemain muda ya, karena menurut dia ya pemain-pemain youth ini bisa bekerja sama kok gitu ya. Cuman, dan satu lagi dia adalah, karena dia kan salah satunya fokusnya adalah untuk pembinaan pemain muda yang secara sejarah ya ini adalah identitasnya klub Manchester United. Apakah mereka akan ada di squad? Ya dia bilang bisa aja gitu, tunggu besok. Nah, jadi dengan kembalinya Manuel Ugarte, apakah dia fit? Bisa jadi Manuel Ugarte dengan si Bruno, atau
tahu, gue nih dari berkali-kali gue bilang ya, double pivot kita nggak pernah pasang lagi. Zamannya Amorim itu belum pernah pasang double pivotnya itu Manuel Ugarte, Casemiro. Mungkin Garnacho nggak dipasang dulu, biarlah Bruno Fernandes sama Joshua Zirkzee dan Højlund di depannya, gitu loh. Ya, empatnya ya Dorgu dan Dalot gitu. Coba deh pasang dengan si double pivotnya, kalau emang Ugarte bisa ya Ugarte sama Casemiro ya, atau kalau misalnya Ugarte dengan Bruno atau Casemiro dengan Ugarte ya Garnacho-nya diparkir dulu Christian Eriksen mungkin ya. Jadi itu aja, gue rasa bisa jadi ada perubahan dengan kembalinya pemain-pemain yang bisa fit. Kita coba lihat nanti di malam ya, 7:30 lawan Everton. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.